Namanya juga kita perantau, mau nggak mau kualitas kita jaga, ya. Jangan sampai dikalahkan sama tuan rumah. Oke? Nama Hijrah Tani ini terjadinya karena saya dari Aceh. Oh, dari Aceh. Berarti Nah, hijrah gitu. hijrah ke sini nih. Tangerang gitu. Asal jadinya Siap. hijrah. Dengan Bapak Alpi ya, yang dari Hijrah Tani ya. Kenapa dinamakan Hijrah Tani? Karena filosofi berhijrah dari Aceh ke Tangerang. Kalau misalkan udah gede ini ya, terus kena layu itu cara penanganannya gimana itu Pak menurut Bapak itu? Atau metode Bapak sendiri kalau penanganan kena yang udah kena layu? Kalau keserangnya sekitar umur 50 up ya, Iya, mungkin ya bisa pakai bakterisida. Biar lebih cepat. lebih cepat. Ya, tapi ini untuk layu Fusarium atau bakteri ya, Iya. bukan layu busuk batang. Iya. Kalau busuk batang itu beda. Oh, Ada lagi penanganan. Ada. Nah, dia busuk batang itu beda lagi. Ini kan malah saya kemarin lumayan yang kena busuk batang. Karena memang curah hujan tinggi. Tapi kan penyakit yang begitu dia nggak datang setiap musim. Iya, iya. Nah, dia memang datangnya ya di saat curah hujan tinggi. Kalau emang layunya di umur 50 atau umur 55, itu kan cuma nunggu 10 hari menjelang panen. Jadi kalau nggak dijagain juga, misalkan pohonnya layu di umur 55, umur 65 itu dia buahnya kuning, bukan kuning layu tua, bukan kuning tua, tapi kuning karena layu kejemur. Kuning kejemur. Nah, itu rasanya juga nggak dapat. Paling ya pakai bakterisida. Kalau yang di depan itu tadi aku lihat ada nih cabut, itu yang layu itu kenapa itu kira-kira? Yang di belakang sana, Iya. itu terlalu teduh. Oh. Makanya buahnya juga nggak ada, ya udahlah. Oh dia kalau Enggak. ya, dia nggak Saya bagus juga lagi. baru mungkin ini terlalu teduh ya. Iya. Kayaknya itu terlalu teduh karena di belakang saung buahnya nggak jadi. Jadi dia lebih bagus Iya, panas. iya lebih bagus panas kalau melon. Karena dulu teman pernah budidaya di dataran tinggi, panen ke panen, tapi dia breaknya kurang. Misalkan di sini ya udah ada dinginnya lah atau gimana. Dari rekomendasi produsen itu ya, ada tulisan lebih tahan terhadap cuaca panas gitu ya. Kalau bercerita untuk dari vigornya pohon ya, Iya. kuatnya kondisi pohon itu kembali ke kondisi daun kalau menurut saya ya. Daun. Ya, jadi sehat nggak sehat di akar ini. Oh. Nah, tapi kalau emang dia udah umur 40 up, mau 50, itu memang udah terkuras energi si tanaman ini kan terkuras untuk buahnya. Itu tuh yang rentannya. Makanya saya bilangin tadi untuk menjagain si layu atau Fusarium ini sejak imunisasi di awal. Nah, jadi jangan udah mulai layu mas gimana itu angkat tangan. Nah, karena di awal saya nanam di sini Iya. sebelum udah nih sekali panen timun saya alisa di yang depan saung itu gagal panen semua satu bungkus Penyebabnya? bibit gagal Iya. panen semua Penyebabnya layu Fusarium itu, semua. Fusarium. Oh. Nah, jadi semakin ke sini apalagi sekarang kan udah banyak ini apa trichoderma yang inilah yang ekonomis istilahnya kan. Ini malah yang lahan itu kan nanam kedua itu. Berarti ini udah jadi ketiga itu. Iya. Jadi kalau misalkan abang-abang nanya saya nanam berapa kali, saya sekuatnya mulsa. Sekuatnya. Sekuatnya Selagi belum mulsa. robek mah gas aja Mau terus ya. sampai 5 kali sekuatnya mulsa. Nah, makanya saya juga mulsa mendingan beli mulsa yang agak bagusan sedikit. Iya. Jadi kalau yang agak sedikit mahal di pertanian ini istilahnya di proses lahan, Iya. lahan baru. Jadi menurut saya kagak dibongkar lagi. Enggak, aja. enggak. Itu paling yang di lubang aja. Iya, nah kalau misalkan kayak lahan yang itu kan memang udah kerendam. Rencana nanti baru apa mau saya ambil tanah yang di lubangnya saya isi yang lain, mau diisiin kompos. Nah, jadi ada perlakuan yang lain lah. Untuk lahan yang beberapa kali Iya, mah yang beberapa nggak kali sama pakai. kayak baru gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk lubang tanamnya di satu lubang yang sama Pak? Geser, Beda gitu. Hah? geser, Geser. geser. Geser ya berarti. Nah, ini kan lahan baru ini. Iya. Ini di lanjaran kan nggak ada lubangnya. Oh iya. Diperhatiin nggak? Iya iya iya. Ini buka buat lubang tanam selanjutnya ini. Nah, yang tengah ini lubang pupuk ini. Iya iya. Itu lubang Buat pupuk. kocor kali ya. Kocor mau pupuk tunggal tuh lubang pupuk tuh. Jadi nggak saya gangguin. Jadi nggak ada cerita buat nanam tuh di situ. Iya. Yang ini nih. Iya, Itu iya. lubang pupuk. Nah, misalnya nanti saya pindah nanam ke sini,
pindah lubang tanam ke sini. Ini kalau emang nanam di sini, ini bikin lubangnya ya. Iya. Dia jangan di sini satu jangan. Jadi tetap ngikutin sebelah. Kalau memang ini mulsanya di depan, belanjaran di depan, lubang tetap di belakang. Jadi pas nyemprot nanti enggak kena belanjaran. Jadi bikin lubangnya tetap ngikut. Nah, ntar ini baru bikin lubang pupuk satu lagi di sini. Oh, berarti kalau pemupukan itu nggak langsung ke akar kali ya? Ya paling 2 kali doang. Oh. Sisanya Umur 7 Sisanya umur di 7 atau agak umur jauhan 15. gitu. Kalau umur 15 hari ke tengah itu udah bisa. Iya. Nah, kan nggak mungkin dong yang nyari makan yang di batangnya. Iya. Ada? Iya benar. Nah, jadi kalau kocor di batang akar juga, yang udah merambat itu. iya, kalau kocor di batangnya juga, resiko busuk batangnya lebih cepat. Oh. Ini yang akan saya tanamin selanjutnya ke sini. Jadi saya bikin nanam tunggal dulu. Oh, di pinggir. Ya, nanam sepohon naik selanjaran. Ini kan topping. Ini nanti saya bikin naik selanjaran. Nah, ke depannya saya lihat kondisi dulu nih, pindah ke tengah lagi atau pindah ke sini. Ya, kalau emang nanam di lanjaran yang begini naik tunggal, naik sepohon, itu jangan ke tengah tapi di sini. Lubangnya. Jadi ke sini sampai. Kalau emang mau nanam di sini juga, ini masih aman. Lubang pupuknya. Tapi lubang pupuknya tetap pindah. Kalau untuk nanam di sini pindah, Pindah. karena di sana kejauhan. Terus kalau emang lanjaran, kalau nanyain ke saya ya, lanjaran melon ini tetap A, begini bikinnya. Jadi nggak ribet. Karena kalaupun misalnya angin kencang segala macam, dia itu nggak rubuh ke samping, dia tetap ke depan. Kalau bikin sendiri lanjaran tegak lurus, dia tetap ke samping rubuhnya. Cuman di sini lebih irit sih, kalau di sana malah kita pakai bambu atasnya apa segala macam. Di sini tali ini juga ya masih worth it lah. Iya. Ada tali plastik. Iya. Jadi kalau pakai ada sejenis tali plastik yang agak keras, Iya. kalau pas pohonnya ditaruhin di tali sini, angin dia putus. Pohonnya. Oh, pohonnya. Iya. Yang tali gawar bukan? Tali gawar tajam kayaknya tuh. Iya, kayak sejenis tali begitulah. Tali malabar itu. Yang itunya. Yang itu malah udah saya tambahin. Jadi sekali panen ini nanti saya tambahin talinya, bukan saya suruh bongkar. Oh. Jadi bukan saya suruh bongkar kencengin, enggak, itu lebih mahal biayanya. Mending pasang baru. Baru sekali lagi. Ini kalau untuk tinggi ini 120 pas 150 ini? Saya lanjaran 2 meter. 2 meter 2 meter. Ini harganya juga 1.000. per batang. Tapi saya bayar setelah pasang, bukan yang dibawain sama yang tukang bambu. Jadi kalau dibawain sama tukang bambu nih, 800 perak, dan nggak boleh milih. Oh gitu. Jadi saya mending saya negosiasi, saya bayar 1.000, tapi bayar setelah saya pasang gimana? Oh. Iya. Jadi udah ketahuan Udah mana yang saya ketahuannya pakai, mana dia saya yang bayar. keras, mana yang enggak gitu. Tapi kalau untuk dipasanginnya sama orang yang itu? Enggak, ini kan ya harian kita di sini Oh. pasangnya. Mau bawa 20.000, saya pakai 10.000, 10 juta saya bayar. Nah, yang penting yang mana saya pakai aja. Nah, ini kan baru 2 kali nih saya nanam melon di sini. Kalau nanam yang pertama kemarin itu memang salah di metode pengikatan. Sebenarnya melon ini nggak harus digantung. Oh. Jadi kalau ada yang ngomong melon ini harus digantung, wajib digantung, itu enggak. Itu putus enggak? Enggak. Oh iya sih enggak. Jatuh enggak? Iya. Yang penting dia kunci cara ngikat pohonnya. Jatuh enggak? Iya, mereka ini kan ini nih ya, gantung ya? Enggak kan? Enggak ya. Enggak, karena dia buahnya bukan misalkan nih sepohon dia ntar finish panen hasil panennya 3 kilo langsung 3 kilo besar kan enggak. Dari kecil dulu. Iya. Dari kecil itu menyesuaikan itu Iya. ya untuk bobotnya. Jadi si pohon juga menyesuaikan. Batangnya bukan Ngikat langsung- batangnya yang benar. Ngikat batangnya itu, kuncinya ngikat di batang. Tapi Pak kalau dilihat-lihat ini bukan semuanya alisa ya. Ini ke Bukan. Ini intanon. itu lavender. Iya. Lavender. Iya. Oh. Malah mungkin yang ini ntar saya lanjut nanam. Yang lavender, Yang lavender. belum tahu. Kalau yang intanon lanjut. Karena kan intanon juga ada kontrak tampret. Oh. Tapi kan kalau intanon dari bijinya lumayan. Iya, harganya juga lumayan, ya kan? Masih Iya, cocok iya. lah. Tapi baru nyoba intanon yang ini baru pertama kali Pak sebelumnya. Kalau di udah sini baru ini. Baru ini ya? Iya. pernah? Biasanya intanon tuh buat hidroponik gitu Pak. Iya. Iya. Jadi sekarang ini ya kita jangan terfokuskan dengan UV atau apa segala macam kan. Iya. Kenapa nggak coba dulu? Oh benar sih. Ya kan? Nah, makanya ini Iya, iya. saya juga nggak banyak, cuma 100 biji doang nih saya tanamin intanonnya. Intanon. Tapi saya bikin ada yang trisula, ada yang 3 cabang, ada yang 2. Pokoknya saya buahin sejadi-jadinya. Malah ini kan ada buah atasnya. Oh iya ya. Itu nggak bakal berpengaruh Pak ke buah yang Bawah enggak. bawah enggak. ataupun rasa. Kalau emang ini enggak 18 hari atau 20. Gunting pucuknya kan ya. Ini saya naik cabang semua. Ini bukan pohon satu, itu cabang 3-3-nya itu. Oh. Iya. Ya.
Karena kemarin ada yang saya cobain cabang 2 pohon 1, ternyata nggak sanggup naik pohonnya Sekitar- karena cuaca mungkin ya. sekitar 1 bulanan nggak sampai. Enggak, dia kalau vigor, kalau tanaman sehat 18 hari udah 18 hari. bunting. Pruning langsung. Iya, langsung pruning. Tapi kalau emang misal mau nyoba dulu nanam yang tipe Alisa, kalau saran saya mending nanam tunggal, nanam selanjaran, biarpun mahal di bibit. Tapi plusnya apa? Dia panen cepat, mati sepohon ya mati sepohon. Kalau nanam topping, mati selobang nih, maaf ya, ini mati Iya. selobang nih, nggak ada buahnya kan. Nah, ini kan sebiji nih, mati 2. Mati dua Kayak buah mati gitu 2 ya. pohon. Iya, 2. Jadi mengurangi populasi sendiri. Resikonya itu, minusnya nanam topping itu yaitu mati sepohon kayak mati 2. Umur panen lihat lebih lama seminggu. Umur panennya lebih telat. Kalau yang naik sepohon, misalkan yang belanjaran di sini nih, nanam tunggal, itu dia umur panennya normal. Kalau emang cuaca bagus, sunfred umur 63 udah nerima. Bertani ini kan setiap musim ya setiap beda musuhnya kan begitu. Kalau musim hujan ya musuhnya sama banjir. Wah, udah beberapa komoditi saya cobain, mungkin alhamdulillah saya bakal bertahan di melon. Ini Pak, kalau untuk pemupukan, pupuknya ngeracik sendiri, bagaimana? Ya kan kita pupuk masih pakai konvensional, jadi bukan abimi, Iya. masih pupuk konvensional. Mungkin di antara 3 jenis ini dia harus ada perbedaan di fase vegetatif. Oh. Jadi kayak si Intanon ini ternyata dia jangan tinggiin Iya, permintaannya nih, yang Iya. lavender juga harus tinggi kah di saat udah mulai pembentukannya. Iya, iya. Nah, terus yang Intanon juga stop pemupukan 15 hari sebelum panen. Ini malah sebenarnya buahnya awal nggak kena trotol nih. Ini nggak ada nih. Iya. Ini awalnya nggak ada. Ini seminggu yang lalu saya pupuk lagi. Oh. Malah saya pakaiin apa? KNO, MKP, SOP saya pakaiin. Kena. Apalagi dengan dipakein DNA. Apa tahu Berarti itu sejenis yang pengaruh lain. dari kebanyakan pupuk apa gimana? Dia berarti memang si karakter melonnya begini. Oh. Dia nggak kuat. Nah, Kalau dibilang overdosis kali enggak apa gimana? kalau overdosis sih enggak. Enggak ya? Enggak. Ini dua buah ya? Ini 1 pohon, 1 batang 2 buah. Iya, ini udah saya petik, ini 3 sebenarnya kemarin. Cuma karena buahnya Iya. cacar ya saya coba-cobain dah. Ini bisa naik ini ya. Iya, Biasanya kan kalau yang di bawah ada gitu, yang di atas nggak terlalu udah gede lurus, gitu. angkanya Iya. lurus. Ini Makanya ini dua-duanya sejadi-jadinya. Berarti yang udah saya panen Intanon ini dapatnya 4 kilo 3 on ke pohon. Yang buah 3. Oh, buah 3. Iya. Iya. Kalau sampai kan harga kontraknya 20. Tuh. Kalau untuk pemasaran sama aja ke itu tuh. Sampai ada permintaan yang Intanon ini. Intanon. Ya, yang sampai kan permintaan yang ini Intanon sama Honey Glow Oh, Honey Glow. yang putih itu. Kalau untuk pasarnya ini sama aja nggak sih sama yang Alisa ini? Biasanya melon ini agak mahal ya. Mahal. Yang premium ini kan Intanon premium ya kan? Termasuk. Iya, tipe-tipe premium. Kalau di harga pasar tuh kira-kira berapa itu normalnya? Sampai kalau nggak salah 20.000 lebih lah. 20.000 kontraknya. lebih. Kontraknya ya. Cuman kalau harga jual ya wallahu alam lah. Iya, itu mah kita ke situ Ya, itu mah. masing-masing lah itu mah. Iya. Apalagi kan di tiap daerah beda-beda gitu. Ya. Nah, cuman kan sekarang juga kayak ngelihat di sosial media atau gimana, Iya. udah banyak kan yang jual premium ini di pinggir jalan atau apa. Nah, Iya. mungkin saja ini bukan buah rejectnya, bukan apa istilahnya, bukan buah reject cacat di bentuk buah, tapi Iya. hanya undergram aja untuk sortiran permintaan customer dia. Iya, iya. Nah, misalkan nih yang grade A harus ada 1,5, ya mungkin yang di si petani ini mungkin bakal Pinggir menjual jalan di- gitu ya? Jadi bukan jual pinggir jalan menurunin kualitas si premium ini, enggak. Oh iya. Ini kayak saya di sini juga yang sortiran ini kan saya kasih buat di sini semua. Nah, di depan itu tuh. Oh. Itu beda-beda harganya. Oh. Ada yang 9.000, ada yang 8.000, ada yang 6.000. Oh iya itu ya, kalau melon kegedean itu nggak masuk, kekecilan juga nggak masuk ya Iya, melon itu kan misalkan yang kayak Alisa Gimana lah. itu? Iya, Alisa itu tadi. Alisa. Sampai ini kan minta yang di grade A 1,5 ke 26. 26. 2,6. 2,7 masuk ke C. Nah, Kenapa? iya, iya. Harga jual sampai berapa? 30. 30. Taruhlah 3 kilo 90.000. Lebaran di depan nggak bakal mau beli melon lah, Bang. Iya, iya, iya. Berarti Iya. kalau semisal dia lebih gede, harganya juga lebih naik gitu Daya ya? serap pasar, Iya. serap pasar susah. Jadi ya nggak mungkin dong dianya juga mau kalau emang nggak sanggup ngejual. Oke. Kurang ngerti juga sih orang ini cara ngecernya gimana. Karena kan di sini juga saya cuma ngirim ke gudang doang. Iya, iya. Jadi packing di ACC sama orang sampretnya ngirim. Tapi biarpun ini sampai ke sana tetap dicek balik. Iya, iya. Jadi salah satunya lah di antara yang kita kirim ini bakal di QC balik. Bricknya dites lagi warnanya kayak apa.
itu tetap. Namanya juga kita perantau kan, mau nggak mau kualitas kita jaga. Jangan sampai dikalahkan sama tuan rumah, oke? Mungkin sekian lah, Pak. oke? Siap. Oke. Jadi terima kasih Pak untuk talk show-nya nih Pak ya. Oke.